Saya Zulham Aryansyah. Saya menekuni usaha sapi perah ini dimulai sejak tahun 2009 akhir. Pada saat itu usaha ayam saya sedang turun. Nah, kemudian saya dan keluarga berinisiatif untuk membuka peternakan sapi perah. Nah, pada saat itu di awal mula saya membuka sapi perah ini, saya memelihara sapi sekitar 60 ekor. Jadi kita masukkan 60 ekor. Nah, kemudian yang kita ambil adalah susu sapinya sebagai produk yang bisa kita jual. Nah, lama-kelamaan sapi saya itu berkembang menjadi sekitar 100 ekor. Nah, jadi seluruh kandang ini terisi dan jumlah susu yang kami setorkan ke koperasi itu adalah sekitar 700 liter. Tetapi dalam bisnis itu ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Karena apa? Karena di awal itu saya kan memang tidak tahu sama sekali mengenai sapi perah. Jadi pada saat saya masuk ke bisnis ini, saya memang blank. Dan ternyata setelah 2 tahun lebih, itu pengeluaran berbanding pendapatan itu tidak seimbang. Artinya usaha sapi ini sedikit demi sedikit merugi. Mulai dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 15 juta. Dampaknya apa? Jadi saya harus mengurangi populasi karena setiap bulan saya harus menjual sapi, 2 ekor sapi 1 bulan, kadang-kadang 5 ekor sapi, dan seterusnya. Sehingga populasi sapi saya yang tadinya sekitar 100 lebih itu akhirnya turun menjadi sekitar 60 ekor sapi. Sepertinya memang harus ada terobosan baru untuk menggantikan kehilangan yang jadi untuk supaya pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran. Nah, saya berkunjung ke beberapa teman, salah satunya yang berada di Sukabumi. Saya di sana melihat bahwa dia membuat usaha sapi perah itu dikombinasikan dengan usaha yogurt, kemudian dikombinasikan juga dengan usaha wisata edukasi. Memang wisata edukasinya itu masih sederhana ya. Jadi memang pada saat itu mereka mengundang anak-anak SD atau TK keliling farm dan dijelaskan satu demi satu. Nah, saya pikir saya bisa menerapkan itu di Sentul Fresh supaya nanti anak-anak itu juga bisa belajar secara langsung di sini dan juga Sentul Fresh bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Beliau ini adalah seorang bisnismen yang sangat sukses bagi saya karena beliau bukan cuma mengurusi urusan dunia tapi juga mengurusi akhirat ya. Dalam hal ini beliau mengurusi santri-santri ya, mengadakan pendidikan Hafiz Quran ya, di mana mereka juga akan dididik juga untuk bisnis gitu ya. Dan Masya Allah, di tengah kesibukan beliau ini mau ya meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya, dan saya nggak bayar sama sekali loh. Bagi teman-teman semua yang mau belajar, silakan bisa datang ke beliau ya. Bisa dibayangkan beliau seorang ustadz ya, beliau seorang bisnis, sangat sibuknya luar biasa, tapi mau mengorbankan waktunya ya untuk mengajari kami ini. Alhamdulillah ya, kita berdoa semoga apa yang beliau harapkan ya tentang kebangkitan ekonomi umat di tengah pandemi ini bisa berjalan dengan lancar dan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha yogurt itu juga saya lakukan. Jadi yogurt yang saya buat adalah dalam bentuk stick, dalam bentuk batangan. Nah, kemudian saya jual kepada konsumen. Nah, itu juga alhamdulillah kedua usaha itu bisa menutupin biaya yang timbul dari peternakan ini, sehingga peternakan saya sedikit demi sedikit recovery dan bisa menguntungkan. Saya juga pernah menjual sepatu. Kebetulan saya punya teman yang produsen sepatu.
saya bilang sama beliau bahwa saya coba deh saya jual sepatu karena memang saat ini usaha saya ini lagi down. Nah ternyata itu juga tidak mudah ya. Jadi seorang peternak yang menjual sepatu beda produk, ya paling laku tuh 3 sampai 5 sepatu. Ya itu tetap saya jalankan ya demi untuk supaya saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Nah, yang seperti itu alhamdulillah keluarga menguatkan saya juga, terutama istri, bahwa ya udah kita jalankan saja meskipun dapat untung sedikit, tapi tetap kita masih bisa bertahan. Ketika kami merasakan bisnis kami sedang naik, tentunya harus bersyukur. Dan ketika sedang surut, tentunya rumusnya harus bersabar. Dan sebagai pasangan suami istri harus saling memotivasi, menyemangati agar kita tidak putus asa dan tidak menyerah. Terus berikhtiar dan tentunya selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan yakin insya Allah semua itu pasti akan ada akhirnya. Seperti di Al-Quran disebutkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Udah ya, ultra ya. Oke. Ya Bapak itu kan tipe orang yang pembelajar ya. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, beliau itu berusaha mencari solusi dengan cara belajar, entah itu dengan membaca atau bertemu dengan teman-teman, menggali ide-ide, kemudian berdiskusi dengan saya. Segala hal dilakukan untuk mencari solusi dengan cara belajar. Hasil peternakan saya minus. Nah, saya berpikir alternatif usaha apa sih yang cocok. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa waktu saya berkunjung ke teman saya itu, dia membuat wisata edukasi dan membuat usaha yogurt. Nah, saya coba wisata edukasi, kita buat di sini. Wisata edukasinya itu kita fokuskan kepada SD dan TK. Kenapa sih SD dan TK? Karena memang anak-anak SD dan TK itu diwajibkan oleh guru-gurunya untuk melakukan wisata edukasi atau field trip. Nah, field trip yang ada di sini ini saya buat sesuai dengan apa yang ada di sini. Contohnya seperti ada ikan, ada sapi, ada kelinci, ada burung, kemudian ada juga cacing. Nah, semua itu memang sudah ada di sini, kemudian saya kemas dan saya buat semacam paket wisata edukasi. Nah, dari wisata edukasi ini, alhamdulillah peternakan saya bisa menutupin kerugiannya tadi, bahkan bisa surplus, sehingga peternakan ini tetap jalan. Oke, pertama tadi ke sini, meninggalkan, basahi tangannya, lagi yuk. Terus. Wah, Hilmin. Seliter bisa ini. Deras banget. Kalau untuk peternakan murni seperti saya ini, peternak dan membuat wisata edukasi itu terus terang jarang ya. Jadi kebanyakan orang buat wisata edukasi itu, jadi satu tempat tuh sudah disetting untuk wisata. Nah, jadi mungkin sapinya ada 5, ada 2, ada 6. Nah, tapi kalau benar-benar peternak, nah itu menurut saya sih nggak ada. Nah, kelebihan kita di sini adalah kita ini benar-benar peternak. Nah, jadi selain anak-anak itu belajar untuk mengenal sapi, mereka juga ada mendapatkan suatu semacam roh ya. Jadi menjadi peternak tuh asik loh, menjadi peternak tuh bisa hidup
Nah, anak-anak juga didorong untuk kita bisa menjadi petani, kita bisa menjadi peternak, tidak harus menjadi pegawai. Nah, di sini mereka bisa belajar soal itu. Dan alhamdulillah menjadi peternak juga saya bisa hidup dan bahkan bisa buat pesantren, bisa beli tanah di belakang seperti itu. Intinya bisa survive lah. Kalau kita buat wisata edukasi itu kata kuncinya pemasaran. Kalau untuk spot saya pikir banyak yang bisa buat seperti ini, tetapi pemasaran itu yang kita lakukan awalnya memang door to door, dalam arti saya bawa brosur kemudian ke sekolah-sekolah. Nah, itu menyita waktu dan saya pikir agak sulit untuk kita terapkan. Akhirnya saya memilih untuk pemasaran via internet atau internet marketing. Jadi saya menggunakan jasa Facebook Ads, Google Ads untuk memasarkan produk saya dan alhamdulillah itu efektif dan bisa menjangkau bahkan tidak hanya Jabodetabek. Kita bisa jangkau Medan, kita bisa jangkau Kalimantan dan daerah lain. Jadi parameter yang bisa kita lihat adalah keuntungan ya. Karena kalau pebisnis itu pasti melihat ada cost yang kita keluarkan, kemudian di satu sisi berapa sih keuntungannya. Nah, selisih antara itu, itu yang menyebabkan usaha itu maju. Nah, jadi selama usaha itu memang menguntungkan, entah itu sedikit atau banyak, itu menurut saya sih sudah cukup. Nah, kalau memang sedikit, kita cari cara nih, bagaimana caranya supaya kita naikkan pendapatan itu. Nah, banyak cara saya pikir ya, mungkin membundling suatu produk, kemudian juga mengkombinasikan beberapa spot sehingga harganya naik, atau mungkin kita sasar target marketnya mungkin kita naikkan. Yang tadinya mungkin yang medium, low to medium, kemudian medium to high, sehingga mungkin itu atas dasar itu harga ya. Jadi harganya kita naikkan sehingga target pasarnya itu bergeser ke atas. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan untuk survive dan sepanjang itu menguntungkan, menurut saya sih oke-oke saja. Oke teman-teman, apa kabar? Nah, sekarang kita sudah berada di kandang sapi. Nah, kira-kira setelah ini kita mau ngapain teman-teman? Pertama, kita siapkan 3 jari, lalu kita basahi tangan kita. Yuk. Ke depan. Ya, selama pandemi ini usaha Sentul Fresh ini, terutama wisata edukasi Sentul Fresh ini berhenti total. Jadi otomatis kita tidak memiliki pendapatan dan itu sangat-sangat memukul. Ya mungkin ini berdampak juga kepada teman-teman lain yang melakukan usaha pada saat pandemi. Nah, bagaimanakah exit strategi Sentul Fresh menghadapi itu? Tentunya ada beberapa hal yang saya lakukan, tetapi yang saya coba pertama kali adalah kami melakukan wisata edukasi virtual atau virtual tour Sentul Fresh EduFarm Program. Nah, jadi wisata edukasi virtual ini konsepnya adalah menggunakan media sosial ya, media pemasaran via Zoom atau Google Meet, di mana pemirsa yang di rumah, anak sekolah yang berada di rumah, guru ada di sekolah, nah kita ada di Sentul Fresh, itu bisa saling berinteraksi. Di depan kakak sebelah sana sudah ada kandang kelinci. Kita memberikan pengalaman yang mirip-mirip dengan wisata edukasi biasa, tetapi kita lakukan melalui media internet ya. Jadi anak-anak di rumah dia lihat laptop atau lihat layar HP, kemudian kakak guide yang ada di sini melakukan apa-apa yang dilakukan di wisata edukasi yang biasa. Contohnya misalnya memerah susu. Nah, pada saat memerah susu itu nanti ada interaksi.
interaksi antara anak-anak di rumah kemudian sama kakak guide. Kakak gimana sih kak itu memerah susunya? Kak itu susunya itu di mana ya kak? Terus ekor sapi gimana sih kak? Ya, jadi si kakaknya itu nanti megang ekor sapi sementara kamera mengarah ke sana. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke tempat yang selanjutnya. Oke, yuk ikutin kakak. Oke. Yang kita harapkan adalah dalam wisata edukasi virtual ini seolah-olah pemirsa di rumah itu merasakan pengalaman berada di peternakan. Nah terus alhamdulillah wisata edukasi virtual ini berjalan dengan lancar ya. Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan wisata edukasi virtual. Kemudian mereka juga ada yang repeat order. Sekolah yang sama dengan kelas yang berbeda, dia melakukan itu bulan berikutnya. Artinya apa? Artinya memang ada pasar di situ. Jadi kita tuh angkat wisata edukasi. Harus aktif. Biasanya yang background ini gurunya. Dia telepon, ada juga dia kadang-kadang dia datang ke tempat kita. Gara-gara pandemi selama hampir 2 tahun ini mengubah gaya hidup kita, mengubah cara pandang kita, dan otomatis juga masyarakat tuh bergantung kepada gadget, kepada teknologi. Dan menurut saya sih wisata edukasi virtual ini prospeknya sangat cerah ya untuk ke depan. Dan kalau di Sentul Fresh tetap masih ada. Jadi kalau nggak sekolah, kita sasar adalah keluarga. Jadi wisata edukasi virtual untuk keluarga, wisata edukasi virtual untuk sekolah, seperti itu. Yuk kita kembalikan ke dalam sangkarnya teman-teman yuk. Dadah kelinci. Untuk virtual trip mungkin beberapa tempat sudah ada yang melakukan juga. Tapi untuk seperti kami mungkin agak berbeda karena kami ini seperti yang mungkin sudah dilihat ini adalah peternakan yang sebenarnya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Ini adalah peternakan sebenarnya, kalau yang lain mungkin adalah tempat wisata yang dikasih peternakan. Semoga tempat ini menjadi tempat wisata yang lebih berkembang lagi, terutama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian, semoga juga pesantren yang ada di tempat ini, pesantren Tahfiz Akbar, menjadi sarana pusat pembibitan anak penghafal Quran. Dan supaya anak-anak di sini yang menghafal Quran bisa mendatangkan keberkahan bukan hanya di tempat ini saja, tapi di semua tempat. Jadi itu, pokoknya doa saya buat Pak Zulham, semoga tempat ini berkah, sukses, dan selalu memberikan manfaat buat orang banyak. Alhamdulillah dari apa yang saya lakukan di sini, teman-teman juga melihat apa yang saya kerjakan dan mereka banyak yang bertanya-tanya, Pak Zulham apa aja sih yang dilakukan di sini, terus juga belajar apa aja sih. Nah jadi mereka juga pada akhirnya mereka mau belajar di sini. Contohnya misalnya begini nih, ada beberapa mahasiswa secara rutin ya Universitas Lampung mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di sini mengenai internet marketing. Kemudian juga beberapa komunitas itu meminta saya untuk menjadi pembicara, komunitas Frozen Food Indonesia, komunitas TDA, pernah juga di Pesta Wirausaha Nasional, dan juga sekolah saya. Jadi alumni SMA Negeri 2 Tanjung Karang itu mereka mengadakan reuni akbar di tahun sejak angkatan 1966 sampai 2013. Nah, jadi mereka ada penghargaan The Most Inspiring People, ada 8 penghargaan. Nah, salah satunya
itu bidang wirausaha. Nah, alhamdulillah saya dipilih untuk menjadi salah satu orang yang menerima penghargaan The Most Inspiring People tersebut. Saya terus terang tidak pernah promo-promo, juga tidak pernah sounding ke mereka, tetapi mungkin mereka melihat sepak terjang saya dari website, kemudian dari media sosial lain-lain. Nah, kemudian juga berkat teman-teman satu angkatan yang mencalonkan itu semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya pikir kita harus selalu optimis dalam menghadapi ini semua dan kita bisa kok melalui ini dengan selamat. Dan yakinlah bahwa penderitaan atau kesulitan itu tidak selalu. Akan hadir harapan-harapan yang menyertai kita dan tetaplah semangat. Jangan lupa juga selalu belajar ya, terutama di bidang internet marketing. Karena apa? Karena dunia sudah berubah. Jadi pemasaran sekarang sudah via internet marketing dan kita juga harus berubah. Jadi tetap optimis, semangat, dan jangan lupa melakukan hal-hal positif seperti berbagi dengan sesama, juga kita tingkatkan keimanan kita dengan bersedekah dan berpartisipasi dalam dunia penghafal Quran, mungkin memberikan sedekah dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pesan ini bagi saya dan bagi teman-teman, saya tetap optimis untuk menghadapi pandemi ini. Yang pastinya harus sabar ya, karena ketika kita mengalami keterpurukan itu, resep yang paling jitu adalah sabar. Ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika menghadapi ujian keterpurukan adalah bersabar. Kemudian ya tetap berikhtiar dan berdoa, dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Jadi berprasangka baik aja kepada Allah bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan kepada kita.